Nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, salah satu indikator keterpurukan adalah hutang. Kita bisa merasakan bahwa kita sedang terpuruk ketika kita punya hutang yang banyak dan sudah mentok tidak bisa mencari tambahan hutang untuk menutup hutang yang lama. Bagaimana cara kita keluar dari neraka hutang ini? Monggo kita simak videonya. Sedulur semua, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita keluar dari neraka hutang. Tapi bukan berarti video ini mengajarkan panjenengan untuk berhutang dan menghilangkan jejak. Tidak. Saya mengajarkan panjenengan untuk bertanggung jawab menyelesaikan hutang. Tetapi di saat kondisi terpuruk, maka silahkan diprioritaskan hutang-hutang yang sudah terjadi. Kita tidak perlu menyesali, kita tidak perlu menyalahkan siapapun akan hal itu. Yang jelas itu semua terjadi karena perbuatan kita. Dan yang paling penting jangan menyalahkan diri sendiri. Setelah melalui step-step yang saya berikan, kemudian sekarang ini panjenengan sedang akan bangkit, maka yang perlu dilakukan adalah silakan prioritaskan hutang. Hutang yang menggunakan jaminan itu yang dipentingkan. Sedangkan hutang-hutang yang tanpa jaminan itu menjadi prioritas kedua. Hutang kendaraan bermotor atau hutang yang menggunakan leasing, mau tidak mau kembalikan saja kendaraannya. Karena sedulur, semakin panjenengan paksakan untuk memiliki kendaraan itu dan untuk menutup hutang leasing, maka tidak akan bisa. Contohnya, semurah apapun angsuran yang sekiranya kita mampu di atas kertas kita lebih, misalnya angsuran motor sejumlah 200.000 selama 36 kali. Pasti dalam 36 kali itu ada kita jatuh dan tidak bisa membayar, maka denda yang bertambah. Nah, inilah sebetulnya yang dialami oleh banyak orang. Rumangsa gampangke, ngentengke. Tapi kita tidak bisa melihat 36 bulan ke depan itu akan ada apa dan terjadi apa. Apakah kita sehat selalu, apakah kita kuat selalu, kita mendapatkan rezeki yang sama selalu. No. Inilah yang dimaksud tidak bisa dihitung secara matematis. Ini hukum alam. Panjenengan terjebak utang yang menggunakan leasing, pasti seberapa cermat pun hitungan panjenengan akan terjebak. Di samping bunga yang sudah tinggi, maka panjenengan masih dikenai denda. Nah, daripada demikian panjenengan semakin jatuh ke bawah, yang sementara itu notabene
punya kendaraan-kendaraan yang leasing atau kredit itu adalah hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Seperti yang sudah diajarkan oleh spiritualis, penuhilah kebutuhan dulu, jangan keinginan. Seandainya saya memang butuh motor, sesuaikan kemampuan. Misalnya saya punyanya dana ya 5 juta, ya sudah, tidak usah kredit. Beli saja second yang 5 jutaan. Sama kok jalannya. Sampainya juga sama kok. Nah, karena kita terjebak oleh keinginan, maka kita terpuruk. Satu, pilihan yang terbaik untuk leasing, untuk kredit kendaraan bermotor, kembalikan saja. Nanti kalau kita sudah punya rezeki, kita beli cash. Walaupun bekas tidak masalah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kategori hutang yang sekarang terjadi itu rata-rata hutang konsumtif. Bukan hutang untuk permodalan. Dibuat untuk modal usaha, tidak, rata-rata konsumtif. Maka dari itu, saran saya, kembalikan saja barangnya. Panjenengan belum mampu untuk memiliki itu, tapi dipaksakan mungkin hanya karena gengsi atau hanya karena apapun, kembalikan. Oke. Setelah itu, kita melihat hutang-hutang yang tanpa jaminan. Contohnya banyak. Bank detail yang tiap hari datang mungkin. Ada yang mingguan, ada yang bulanan. Saya kasih kunci. Karena saya dulu juga pernah punya usaha yang begitu lumayan besar sampai saya bisa membeli mobil. Hancur gara-gara yang namanya bank detail atau kredit keliling. Gara-gara teman saya menginginkan dapat poin dari kantornya dan memberikan saya hutangan. Padahal saya tidak butuh. Karena pada saat itu saya memang tidak mau berhutang sedikit pun. Kemudian teman saya menawarkan, ya sudah. Mula-mula saya pinjam 1 juta. Lama-lama dalam 1 bulan hampir ada 20 juta. Sehingga membuat saya bangkrut. Ternyata di balik semua itu, bank-bank keliling ini sering berkumpul antar bank. Kalau panjenengan angsurannya baik, maka akan direkomendasikan kepada temannya. Dan temannya akan datang menawarkan. Nah, kebetulan pas menawarkan, pasti Anda sedang butuh. Kenapa sedang butuh? Karena di saat harusnya pendapatan penjualan itu bisa untuk menutup kebutuhan panjenengan, harus disisihkan sebagian untuk menutup bank. Maka ketika ada penawaran, pasti panjenengan sedang butuh. Ini yang perlu dicatat. Segera selesaikan. Bukan karena takut untuk nama baik atau tidak, bukan. Segera selesaikan. Dan jangan sekali-kali jatuh lagi ke dalam bank kredit atau kredit harian. Kemudian yang kesekian kalinya adalah hutang pinjol. Hutang tanpa jaminan melalui online, ini yang sedang marak dan bahkan banyak orang bunuh diri karena ini. DC-nya ngeri, siapapun ditelepon. Saran saya, silahkan cut loss. Tidak usah dibayar, nomor tidak diaktifkan, ganti nomor kalau perlu.
jangan ditanggapi DC-nya. Lalu bagaimana dengan BI checking atau kalau sekarang OJK, SID OJK? Penjenengan masih mau mempertahankan harga diri penjenengan karena SID OJK atau BI checking itu sebetulnya hanya pengaruh penjenengan akan mengambil duduk lagi nantinya. Hanya masalah nama baik penjenengan untuk mengambil hutangan nantinya. Bagi saya tidak usah peduli dengan BI checking. Karena itu kita harus lebih bersyukur, berarti kita tidak boleh berhutang lagi. Artinya kita bisa untuk menyeleksi keinginan yang disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan. Nah, kalau saran saya maka dari itu cut loss, karena tidak ada hukum pidana apapun yang selama ini ada disidangkan di pengadilan manapun tentang hutang piutang pinjam. Percaya sama saya, cut loss, hilangkan dan jangan ulangi lagi, karena ini hanya penjenengan akan gali lubang tutup lubang, sama seperti kejadian Bank Tidil tadi atau Bank Harian tadi. Mereka punya sistem. Jadi kalau penjenengan baik akan ditawari terus oleh yang lain sehingga terjebak. Beranikan diri untuk cut loss, beranikan diri untuk kena BI checking, kena SID OJK, tidak masalah. Yang penting pikiran penjenengan tidak terganggu karena itu, penjenengan tidak depresi karena itu. Kemudian yang berikutnya, kalau hutang dengan sahabat, teman, atau saudara, silahkan diomongkan baik-baik, tunggu kalau saya sudah punya uang. Saya sedang bergerak. Yang jelas ada omongan atau pembicaraan. Nah, itulah sedulur trik-trik untuk keluar dari neraka hutang. Karena memang kalau berhutang itu serasa kita hidup di neraka. Dan ini juga masuk menjadi indikator ketika kita terpuruk. Selalu kita merasa terpuruk pasti karena indikatornya hutang kita sudah tidak terbayar. Maka dari itu kita harus jujur kepada diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Seandainya kita punya hutang, kendaraan bermotor terhadap leasing atau konsumtif lainnya, HP, laptop, kalau nggak bisa bayar kembalikan, selesai. Nanti ada rezeki kita beli lagi cash, tidak usah berhutang. Sesuaikan kemampuan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita terlanjur hutang modal kepada Bank Tidil, segera selesaikan dan berhenti. Kalau tidak ingin usaha penjenengan hancur. Nah, ini sama halnya terjadi misalnya penjenengan mendapatkan kur yang katanya bantuan begitu ringan. Jangan terjebak kata-kata ringan. Yang namanya hutang penjenengan akan bernilai sama saja. Rasa yang kita alami sama. Seringan apapun bunga, seberat apapun bunganya, yang kita alami sama, itu yang dicatat. Apalagi modal kur, dengan bantuan kur kita untuk usaha, maka usaha itu saya jamin tidak akan jalan. Karena ini sudah terbukti, usaha apapun yang memakai bantuan kur maupun perhutangan perbankan tidak akan jalan.
Jadi sebisa mungkin sedikit apapun yang panjenengan punyai itu jadikan modal. Maka dari itu kemarin saya sudah menyinggung, bekerjalah sesuai hobi, sesuai minat. Itulah modal Anda untuk menjadi ahli. Jadi kalau sudah panjenengan mendalami trik-trik untuk lepas dari neraka hutang, maka jangan diulangi. Hutang apapun itu menyebabkan panjenengan terpuruk. Jadi demikian sedulur, semoga panjenengan semua bisa terbebas dari hutang. Bukan bermaksud saya mengajarkan panjenengan untuk melarikan diri dari hutang, tidak. Tapi panjenengan tetap harus menjaga pikiran dan akal sehat, karena panjenengan masih tetap harus berjalan, masih tetap harus bekerja, masih harus tetap menjadi tulang punggung bagi keluarga. Dan ingat, hutang-hutang inilah penyebab utama retaknya rumah tangga, penyebab utama perpisahannya sebuah keluarga yang harmonis, perpisahannya rasa persaudaraan, perpisahannya pertemanan. Jadi ingat, jangan sekali-kali hutang sekecil apapun. Sesuaikan kemampuan, berjalannya di atas realitas. Terakhir dari saya, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan saya dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.